Sini aku kasih tahu kenapa kita harus decluttering dulu, hemat kemudian. Halo semuanya, welcome to my new channel. Jadi di channel ini, channel yang baru mau berkembang ini, insya Allah ya, aku mau berbagi beberapa hal terkait keuangan, produktivitas, data, dan lain sebagainya yang aku harapkan bisa bermanfaat buat kalian semua. Nah, di part kali ini aku cuma mau sharing aja terkait decluttering dan hemat. Kenapa? Apa sih hubungannya antara decluttering dan hemat? Aku mau cerita pengalaman aku baru-baru ini melakukan decluttering barang. Nah, aku itu suka tuh nyimpan kardus-kardus bekas, terus tas-tas kertas yang aku pikir nanti aku bisa pakai lagi nih di kemudian hari gitu. Nah, setelah itu ternyata ketika aku membuang semua barang-barang itu, aku juga membuang sepatu yang nggak aku pakai lagi, tapi itu dalam keadaan sepatunya yang memang udah nggak bagus ya guys. Bawahnya itu tipis gitu, jadi nggak layak lah untuk diberikan ke orang lain gitu. Jadi aku buang. Ketika aku buang barang-barang tadi, ternyata aku punya banyak space kosong nih buat naruh barang-barang lainnya yang ternyata lebih penting nih. Lalu aku juga bisa naruh piring-piring yang selama ini numpuk di rak piringku. Jadi aku cuman sisain 2-3 piring, sisain 2-3 gelas gitu ya. 2-3 gelas, 2-3 piring. Terus aku juga sisain beberapa toples yang aku rasa perlu aku gunain, yang rutin aku pakai aja. Jadi ketika barang-barang itu lebih terorganisir dengan baik, aku juga bisa lebih merasa bahwa energiku itu gak keserap sama barang-barang tadi. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena ternyata ketika banyak barang yang gak dipakai, barang-barang itu tuh bisa menyerap energi kita. Jadi kita tuh udah mulai cepet lelah gitu ya. Mungkin secara psikologisnya mungkin ya, aku nggak tahu ya. Mungkin secara psikologisnya adalah ketika banyak barang yang gak kepakai, terus numpuk, terus kita jadi kayak, kenapa penuh banget sih, terus capek gitu. Nah itu dia mungkin kali ya alasan sebenarnya. Cuman kalau misalnya kalian tahu alasan sebenarnya, kasih tahu di komen di bawah. Tapi aku merasakan hal itu gitu. Ketika barang-barang itu sudah dibuang, terus ada tempat yang lebih banyak untuk nyimpan barang-barang lainnya, terus di tempat piring aku sisain sedikit, rasa untuk mau mencuci piringku tuh jadi lebih tinggi gitu. Jadi aku kayak nggak mager lagi buat nyuci piring. Terus habis itu aku merasa lebih banyak space kosong di kamar aku, dan akhirnya aku bisa memanfaatkan itu, dan akhirnya aku bisa merasa lebih bisa memanage barang-barang yang aku punya. Nah, lalu kaitannya sama hemat apa? Aku merasa semenjak aku decluttering itu, aku jadi sadar nih, ternyata semakin banyak barang itu semakin kita capek ya, kalau misalnya kita nggak punya tempat naruhnya. Nah, nanti aku tuh mau share juga terkait 4 hal yang harus kalian pertanyakan nih sebelum kalian beli barang yang baru kayak gitu. Nanti aku share di part terpisah gitu ya, karena itu lumayan panjang penjelasannya. Tapi secara general, ketika kita tahu bahwa barang itu kalau nggak kepakai itu bakal nyerap energi kita aja, itu keinginan untuk beli barang baru itu jadi lebih minim gitu, karena kita jadi mikir nih, nanti kalau misalnya aku beli barang kepake nggak ya, nanti kalau misalnya nganggur lagi terus aku harus buang lagi gitu, atau aku harus kasih ke orang lagi, terus buat apa gitu. Nah jadi mungkin itu tuh kaitannya kita decluttering dulu. Jadi aku pengen nih ngajak teman-teman sekalian buat ayo kita decluttering dulu yuk pelan-pelan gitu. Nanti baru kita akan sadar nih ternyata barang-barang itu harusnya dia punya tempatnya masing-masing, dan kita tuh nggak harus punya banyak barang, dan banyak barang itu justru akan menyerap energi kita. Nah mungkin itu aja sih sharing singkat hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. See ya.